cuman agak letih nih. Saya udah kurang tidur, nggak bisa tidur kalau terus habis sakit saya selama 5 hari di rumah sakit, yaitu darah tinggi sama gula tinggi. Terus sekarang tinggal lemas. Usia saya 74 tahun, anak 7, meninggal 1, cucu 16. Saya kemarin bersama istri selalu didampingi saya kemana saya ngajak subuh, siang, sore, malam. Dia selalu menyertai saya. Itulah sebagai info, Bapak Ibu kalau sudah mau ngaji di masjid, jangan lupa niat etika. Ya, nawaitul etika di hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kita ada pahala etika. Kemudian datang saya ini atas petunjuk Arif. Katanya apa yang harus dipelajari? Katanya fikih dulu deh. Padahal kalau saya orang mau minta pelajaran apa, saya siap. Ya, tapi di sini bilangnya fikih dulu. Nah, fikih itu saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq. Tentu sebagai muqaddimah, sebagai awalnya adalah bab toharo. Tapi nggak semua orang tahu toharo. Paling orang bilang ya toharo bersuci. Tapi detailnya sepengetahuan saya belum tentu tahu. Tergantung yang membahas bahwasannya pengetahuannya lebih bisa beda. Baiklah, kita mulai. Jadi kalau bicara toharo itu air. Ya. Nah, air itu disebutkan kalau macamnya air ada 7. Ya, air suci menyucikan, air suci, air mutanajis, air najis, air mustamar. Begitu. Air sisanya air laut, air sungai. Itu jenis air yang boleh digunakan untuk kita bertoharo. Nah, toharo ini bisa berwudu, bisa juga menghilangkan hadas besar dengan sebab mensurasi, dengan sebab wilada, sebab hubungan biologi. Itu bisa terjadi harus pakai air. Tapi kalau nggak ada air, boleh debu sebagai pengganti air, disebut tayamum. Itu terjadi kalau kita menggunakan tayamum satu. Kalau tidak ada air dulma, tidak ada air musim kemarau. Kedua, bimarodin dengan sebab sakit yang tidak boleh terkena air. Maka bolehlah kita bertayamum. Itu. Kemudian pertama yang disebut al-gismul awal ilmiah, bagian pertama tentang jenis air yang disebut ma'ul mutlak, semata-mata air suci, sumbernya air hujan.
air sungai, salju, air sumur. Tapi kalau air ledeng yang sudah bercampur kadar kaporit dan kadar satu lagi itu kalau tawas ya, tawas itu untuk pembersih, kaporit untuk mematikan kuman. Kalau kadar kaporit baunya sampai melebihi dari air suci menyucikan, itu disebut air sudah tidak suci. Ya, kenapa? Sebab kandungan kaporit lebih tinggi terhembus oleh hidung baunya. Penggunaannya juga kita ragu. Karena asalnya itu air sungai kotor. Disaring, lalu dikasih kaporit, pembunuh bakteri, dikasih tawas penjernih. Kalau kadar itu sudah melebihi dari hukum air suci, maka air itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan, mensucikan najis. Ya. Kalau yang disebut air mutlak, itu semata-mata apa sih air mutlak? Kita ambil contoh, ini air di gelas. Belum tercemar, belum dikobok, baru diambil dari tempat penampungan air. Iya, itu disebut ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu wa hukmuhu annahu tahur. Hukumnya air mutlak itu suci. Suci ini boleh dipakai untuk nyuci, mandi. Tapi belum tentu mutahhirun li ghairihi. Belum tentu dia suci untuk wudhu, untuk mandi, belum tentu. Tergantung nama air tadi. Tapi kalau yang di sini namanya Syekh Sabik, itu air mutlak hukumnya annahu tahirun bi nafsi. Pengertian suci untuk dirinya artinya bisa digunakan minum, mandi. Ai mutahhirun li ghairihi, atau untuk mensucikan lainnya, mencuci pakaian dan lainnya. Itu nama air mutlak. Kemudian wayan dari jutahdahu minal anwa'i mayati, masuk permasalahan jenis-jenis air itu. Berikut ini gambarannya adalah ma'ul mator, air hujan, air salt, air es. Kemudian wal bara, embun. Siapa yang membolehkan itu suci? Allah yang bilang di dalam Quran. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Dialah yang menurunkan untuk kamu air dari langit. Allah yang bilang, dia yang menurunkan air dari langit buat apa? Liyutahhirukum bi, agar kamu bisa bersuci dengan air. Kalau dia yang bilang suci, gitu. Air hujan jatuh ke jalan raya, kita lewat, mobil serut perceraikan kita, suci, nggak najis. Kalau air yang turun lalu menggendangi jalan raya, kita kecepretan baju, rupanya memang kayak kotor, tapi hukum tetap dia suci, nggak najis baju kita, celana kita. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian itu dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11 keterangannya seperti itu.
Lalu manfaat air apa? Quran menjelaskan manfaat air itu ada 4, ibu bapak, 4. Satu, wa anjalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Kami yang menurunkan air dari atas, dari langit, supaya kamu bersuci. Liyutahhirakum bi, agar kamu bisa bersuci dengan air tadi. Yang namanya bersuci, mandi, wudhu, membersihkan alat-alat rumah tangga, cuci, itu liyutahhirakum. Jadi manfaatnya banyak. Yang kedua, wa yudhiba ankumus syayatin, untuk menghilangkan, mengusir gangguan setan. Quran. Liyudhiba ankum rijza syayatin, untuk menghilangkan, mengusir gangguan setan. Kenapa bisa begitu? Asyaitan khuliqa minan nar. Itu pengakuannya bahwa setan dijadikan dari api. Wa innama tutfiqul nar bil ma'i, yang dapat memadamkan api yaitu air. Air. Maka kalau kita mandinya rajin, wudhu enggak pernah batal, walaupun kerja, dagang, main, tetap wudhu harus ada. Nah itu setan enggak dekat, dia hanya jarak aja. Jarak setan dengan kita yang suka bersuci itu depan, belakang, kanan, kiri, 4 arah dia. Nungguin kita batal, nungguin kita keliru jalan, nungguin malaikat ada enggak di hati kita. Kalau ada, dia nggak mau masuk. Karena tameng kita itu 2, air wudhu sama malaikat. Kalau malaikat bisa menjadi tameng kalau orang itu beriman dan ingat selalu, zikir selalu, ibadah selalu. Itu malaikat yang menjadi tameng sama air wudhu. Jadi ibu pun lagi masak, wudhu, jangan lupa nyuci. Mau tidur aja, Rasulullah memberi contoh, itu berwudhu baru tidur. Ada orang yang bilang, kan kita tidur sama istri, batal ya? Kalau pendapat Imam Syafi'i dari kitab Madzhabul Arba, batal. Tapi anehnya sama mertua nggak pernah batal. Sedangkan istri kok batal, sedangkan dia kan udah kita halalkan dengan akad nikah dan mas kawin. Kok masih batal? Maka pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Hambali, Hanafi. Hanya Imam Syafi'i yang membatalkan. Jadi orang mikir begini, kok sama istri udah halal, udah sah seluruhnya kok batal? Sama mertua enggak batal seumur, walaupun kita sudah pisah sama istri. Ada yang bilang mertua enggak ada bekasnya, tapi kalau istri ada bekas. Dan dia bisa bercerai, bisa rujuk. Itu pendapat yang mengatakan dari murid Imam Syafi'i begitu. Jadi kita baca. Tapi Imam Malik enggak, kembali Hanafi. Nah, di dalam kitab Madzhabul Arba itu yajujud taklidu lil mazahib. Dibolehkan kita bertaklid dari beberapa mazhab. Asal mazhab itu kita kenal namanya, kita tahu syarat rukun yang membatalkan wudhunya,
Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Harus ngerti siapa yang bilang. Imam Malik. Berapa syaratnya? 4. Berapa rukunnya? 4. Berapa yang membatalkannya? 4. Oh, tahu namanya. Bukan katanya. Betul-betul dia tahu. Ah, ini sah. Ya. Kalau dulu kan sebelum saya memahami beberapa kitab-kitab yang penting, ya kita kesenggol batal. Karena lebih banyak orang Jakarta itu berpaham Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang berpaham Imam Malik. Jakarta sampai ke situ. Nah, setelah saya pahami Quran, saya pahami kitab-kitab ini, oh, silakan. Ya jujur taklid, kau boleh-bolehkan mengikut beberapa madhab. Karena kalau dihitung nilai madhab itu ada 12. 12, tapi setelah dipilih yang dimasyhur 4. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Padahalnya 12. Nah, kalau yang 12 lebih dari 4 yang di mana itu nggak sepaham dengan kebiasaan orang Islam di Indonesia. Orang ada, dia sholat, anaknya ditaruh. Ketika dia lagi sholat, anaknya nangis. Dia ambil, dia rangkul, disusukkan dulu. Udah disusukkan, ditaruh lagi, dia terusin sholat. Nah, orang sini bilang, wah apaan sholat begitu kan gitu. Tapi madhab yang di luar 4 itu ada. Ya. Dan saya lihat kelakuan itu di Mekah. Dan saya baca dalam kitabnya itu, di antara madhab yang 4, selebihnya ada yang begitu. Jadi manfaat air untuk bersuci menghilangkan gangguan setan. Setan kalau kita udah bersuci berwudu, dia hanya batas depan belakang yang disebut oleh Quran surah Al-A'raf. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Dia menunggu kita. Ada nggak malaikat yang menjadi tameng? Kalau ada, dia cuma nunggu. Melihat kosongnya malaikat. Apa bisa malaikat kosong? Kalau orang udah lalai menyebut Allah. Kalau orang udah nggak simpati sama ajaran Allah. Kalau orang udah cuek. Itu keluar malaikat. Orang lalai juga malaikat nggak mau ada, nggak dia keluar. Begitu keluar iblis setan anak ngelihat, oh kosong, maka dia masuk melalui rongga dan dia bergumul dengan darah, dia beredar dengan darah kita. Lalu dia bisa bersembunyi di tiap persendian, bisa bersembunyi dan di tiap-tiap persendian, tapi jalurnya darah. Jalurnya. Maka darah kita itu dari atas ke bawah itu jalur untuk kemana dia masuk, kemana dia bersembunyi. Kalau orang yang kemasukan setan, kata orang-orang, nyari setan itu jangan di bagian daging, persendian aja. Biar sedikit ada benjolan di persendian, pencet itu dia. Ampun. Ampun, siapa nih? Saya, ya itu begitu.
Tapi bukan orang itu. Setan bisa berbicara kalau dia masuk ke rongga kita, dia pakai pinjam suara dia pinjam melalui mulut kita, dia bisa bicara. Tapi kalau dia nggak masuk di kita, nggak bisa bicara karena dia halus, nggak bisa bicara. Bicaranya kalau dia masuk ke kita. Satu-satunya makhluk di luar malaikat cuma dia yang bisa masuk ke tubuh manusia dan beredar dengan edaran darah. Tapi kalau malaikat enggak, dia masuk hanya di pintu hati. Bila pintu hati terbuka, kita zikir, dia datang. Siapa yang suruh? Dia datang ke kita, Allah. Allah yang datang. Apa yang ngirim? Masuk. Allah yang suruh. Nah, dia jaga kita. Disebut lahu mu'aqibatu. Setiap pribadi manusia ada beberapa malaikat. Itu mu'aqibat, maknanya beberapa malaikat. Min baini yadaihi wa min khalfihi, yang ada di bagian depan dan belakang kita. Yahfazunahu min amrillah, dia menjaga kita atas dasar perintah Allah. Dijaga. Siapa yang mau dijaga malaikat, dia akan lurus, akan benar. Caranya ingat terus sama Allah. Malaikat senang kalau ada orang ingat sama Allah yang disebut zikir. Senang. Dia nggak pindah. Setan nggak masuk. Dia cuma melihat. Waduh, malaikat. Nggak jadi. Dia cuma nunggu. Kalau orang bilang nunggu di teras kita. Dia lihat masuk ada nggak di malaikat? Ada. Jadi cuma kelinter depan belakang kanan kiri melihat kehampaan kita. Tapi begitu dilihat kosong masuk. Lalu diganggu lah yuaswisu fi sudurinas, ganggu kita, bisa menyimpang, bisa malas ibadat dan seterusnya. Nah itu setan. Sebab setan itu kata sifat dari anak cucunya iblis. Itu setan. Jadi setan itu adalah kata sifat karena keburukannya disebut setan. Orang tua dulu kalau mau milih anak keturunan setan. Kan begitu. Dia tahu emang setan. Tingkah kita yang buruk itu pengaruh setan. Kemudian apa? Itu dua tadi. Suci, menghilangkan gangguan setan. Waliyar bitu ala qulubikum, menguatkan jantung. Orang cukup air, jantung basah. Nggak mudah haus. Karena jantung kalau nggak dikasih minum air, dia kering, haus. Haus panas, mulut kita malah panas banget. Itu kurang air tandanya. Ibarat mesin mobil, air karburatornya nggak ada. Ini bisa dinilai secara ilmiah loh. Cara ilmiah. Jantung ya kalau basah orang sehat, jalan nggak kuat, nggak haus, nggak mangap mulut. Yang keempat, oisab bitabihil akda, menguatkan posisi kaki kita supaya tegak jalan kuat. Itu karena cukup air. Unta bisa jalan ratusan kilo karena di punggungnya menyimpan air untuk saat jarak jauh sudah ada air yang disimpan di punggungnya. Itulah kelebihannya onta seperti itu. Nah kita ibu bapak jangan lupa. Tapi kalau mau bagus minum seleguk udah.
Entah 10-15 menit minum lagi sebukanya nggak usah segelas. Karena kalau kebanyakan nanti juga jantung kurang bagus. Perut jadi mandul, gendut. Perut gendut itu kebanyakan minum berlebihan, jadi lemas, orang nggak kuat lari. Itu udah kelihatan pada zamannya Nabi Daud. Ingat, paman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum berlebihan itu bukan golongan. Paman lam yaqanhu fa inna. Siapa yang minum sedikit itu golongan. Ada yang minum banyak nggak kuat, jalan nggak kuat, berat, jadi timbul penakut. Coba orang banyak minum, jalan nggak kuat, apalagi olahraga lari udah jauh. Kemudian Allah berfirman wa anzalna minas syami ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit itu air suci. Kalau kata air suci tidak ada bakteri, dia higienis. Nggak ada bakteri, nggak ada hal-hal lain yang membuat kotornya air. Itu air. Kalau zaman dulu air itu dimasak dulu. Kalau sekarang udah ada aqua, ada air mineral, nggak usah dimasak, justru dimasak beda rasanya. Kemudian lagi, wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah ijab kabbara bis sholat. Rasul kalau dia takbir dalam sholat, sakata haniyah atun qoblat qiraah. Dia diam sejenak sebelum dia membaca. Jadi begitu takbir, Allah, diam sejenak. Arti diam di sini baca doa tawajuh. Doa tawajuh itu ini wajahtu wajhi. Iya. Atau ada lagi yang lain. Bukan itu. Ada yang lain yang mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masjid wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan kesalahan sebagaimana jauhnya timur dan barat. Allahumma nakini khotoya. Allah, bersihkan, sucikan, hilangkan kesalahanku. Kama yunakis sabul abiyat min, sebagaimana baju putih, pakaian putih, tidak ada kotoran. Itu doa biasa di kalangan Imam Malik seperti Muhammadiyah ini yang dibaca itu. Kalau Imam Syafi'i ini wajahku, ada yang dimulai dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Jadi kata tawajuh itu dimulai dari inni wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan diriku, bukan wajahku. Kan orang suka menafsirkan, aku hadapkan wajahku. Wajah mafhum kita kan segini. Kalau diriku total seluruhnya. Jadi kata wajahtu wajhiya itu ditakwil. Dicari kata ganti yang pas. Wajahku apa diriku? Itu. Nah, dicari yang pas. Maka pendapat Imam Syafi'i itu yang pas. Diriku, aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan 7 lapis langit dan yang kedua, air laut. Air laut kan hasil boleh tidak digunakan mandi hadas dan berwudu, sedangkan kita ada di atas permukaan laut naik kapal. Hadis Abi Hurairah, dia bilang, Sa'ala rajulun Rasulullah, ada seorang bertanya kepada Rasul.
Apa kan? Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami sedang berlayar di laut. Wa nahmilu ma'anal qalilun minal ma. Kami bawa air sedikit. Fa in tawadda'na bihi atasna. Kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa, habis kami nanti kehausan. Apa natawaddo bima'il bahri? Apakah mungkin saya berwudu dengan air laut? Kata Rasul, wa tuhur. Air laut itu suci, menyucikan. Al-hidu maidatu. Bangkai ikan yang mati air laut di laut itu suci. Boleh dimakan. Maka ikan mengendap. Itu kan dagang 2 hari agak bau. Masih boleh halal. Adapun bau tidak itu bagaimana hati kita. Kalau nggak mau jangan. Tapi halal hukumnya. Balang manusia itu yang halal. Ikan, balang, manusia. Maka manusia jangan disebut mayit. Manusia jangan disebut mayit. Dalam hukum fikih, mayit itu bangkai. Bangkai. Bau. Kalau kita suci. Suci, maka nggak boleh disebut mayit. Jenazah. Sebutannya jenazah. Mana jenazahnya? Kita sholatkan. Nah gitu. Mana mayitnya? Kan bangkai. Itu mafhum dalam bahasa fikih mayit itu bangkai. Ya. Tapi kalau jenazah orang yang sudah tidak ada rohnya, maka jenazah itu artinya roh raga manusia yang tidak ada roh disebut jenazah. Jadi niatnya usolli ala hadhil janazah fardhu kifayah arba'a takbirat lillahi. Jadi jangan ala hadhil mayyitati bangke. Jadi tolong bahasa itu harus ditakwil. Harus diolah dulu, pantas nggak sebutan kata bangke terhadap manusia? Kan nggak pantas. Yang pantas jenazah. Raga yang tidak ada roh disebut jenazah. Begitu. Paham ya? Kemudian ketika dikatakan kalau kami minum ini buat wudu susah. Kalau habis apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Maka Rasul bilang, huwa tahur, air laut itu at-tahuru ma'uhu, air suci, al-hidu mayyidatuhu, dan halal bangkainya. Itu kata bangkai begitu. Rawahul khamsah. Wa qala Imam Tirmidzi bila hadisun hasan sahih. Wa sa'altu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ada yang bertanya, aku nanya sama Muhammad bin Ismail al-Bukhari, an hadhil hadis, tentang hadis ini. Dia bilang hadisun sahih. Hadis ini sahih. Ada lagi begini. Terus air jam-jam. Itu kan awal jam-jam dari Ismail sama ibunya Hajar. Ada yang bilang Hajar, tapi ada yang bilang Hajir. Itu yang mana yang benar? Kebiasaan kita Hajar. Kalau pengertian orang yang ngerti ilmu syaraf itu Hajir. Hajir itu isim fa'il dari Hajar. Hajar yahdiru hajran hajir. Itu ilmu sorofnya tata bahasa begitu. Hajar. Cuman udah umum hajar, udah yang mana. Yang penting kita ngerti tahu asal usulnya. Jadi air jam-jam itu dalam hadis yaitu da bisijilin mimai jam-jam.
maknanya itu ad-dalul mamlu'ah, ember yang ada isi air jam-jam. Zaman dulu kan ember, nggak ada ember plastik. Ember yang berisi air jam-jam itu namanya disebut asyijlu. Fasyaribu minhu, dia minum air jam-jam. Wa tawaddau, dan dia berwudu dengan air jam-jam. Sah. Siapa? Rawahu Ahmad. Imam Ahmad melihat sah. Karena Nabi sudah memberi contoh seperti itu. Boleh diminum, mau jam-jam 5 suribala, kata Rasul. Air jam-jam itu tergantung yang minum. Mau jadi obat, mau jadi sehat, ada di air jam-jam. Kemudian berikutnya, al-ma'ul mutaghayyir bitulil muksi. Air yang berubah karena lamanya dia diam, nggak mengalir seperti air empang di empang. Banyak lebih daripada 2 bulan, tetapi dia nggak ada sirkulasi, tidak mengalir, nggak boleh digunakan. Disebut tulul muksi, lama dia mengendap, nggak beredar, nggak ada sirkulasi, nggak boleh. Tapi kalau air solokan kecil, airnya bening tapi ngalir, boleh. Buat wudhu boleh. Itu yang menjadi bolehnya karena mengalir. Kalau air yang tertampung enggak. Ya. Au bisa babi muparrah au bi mukhalatatin ma la yunfaqu anhu ghariban, atau dengan sebab bercampur. Air itu berubahnya karena bercampur yang enggak bisa dipisah. Air bercampur minyak tanah, bercampur minyak goreng, kan nggak bisa dipisah. Itu udah nggak boleh. Air teh aja suci buat diminum, tapi nggak menyucikan buat wudhu. Air teh, air kopi. Buat minum silahkan. Karena dia sudah mukhalid, bercampur dengan yang lain, kopi, teh, gula, manis, nggak boleh untuk berwudhu. Satu hal seperti lumut. Kalau lumut warna air berubah karena lumut, ya, atau warakus syajar, pohon, daun pohon itu banyak di kolam-kolam. Zaman dulu kan begitu. Air kolam tuh di musola penuh dengan daun, berubah warnanya. Fa'ina ismal ma'il mutlak yatanawaluhu bittifaqil ulama, karena nama air yang mutlak, yang suci menyucikan itu bisa diperoleh dengan kesepakatan para ulama. Ulama nggak usah, boleh. Ayo udah, namanya ittifaqul ulama. Ya. Wal aslu fi hadzal bab anna ulama yusduqu alaihi ismul ma'i mutlaq anit taqyid yasihu tahuru bihi. Karena pada bab ini setiap air ada nama air mutlak tanpa ada kaitan dengan air teh, air kopi misalnya. Yasihu tahuru bihi, boleh digunakan untuk bersuci. Karena Allah falam tajidu ma'an, kalau kau nggak mendapati air, bertanya mau. Boleh kau bertayamum. Sampai jam berapa? Dikit lagi ya. 3 menit lagi. Bapak, ada kejadian. Saya ditelepon dari jamaah yang ada depan Bea Cukai Jatinegara. Seberang Bea Cukai kan ada masjid. Namanya Nurul Islam. Pak Ustadz, saya mau nanya ini. Ini ada tetangga kita meninggalnya
jam 5 gitu. Lalu habis maghrib dimandiin. Udah dimandiin, dibungkus sama kain putih. Nguburin kapan? Besok nguburinya. Itu bagaimana hukumnya? Gampang. Kalau mayit meninggal 5:30, kuburnya besok dimandiin boleh lebih afdal. Kalau kita bacain Quran surah apapun lebih unggul daripada tuh mayit belum dimandiin kepet. Karena mayit yang belum dimandikan kan dia berhadas. Kita bacain Quran kurang afdal, tapi kalau dia udah dimandikan lebih afdal. Kita baca lebih mengena. Cuma jangan dibungkus kain putih. Nanti jam 2 malam kita nggak bisa tidur. Yang mayit jam 2 malam kalau dia bergerak, orang yang baca Quran lari. Salah, dia bilang jangan dibungkus kain putih. Udah dimandiin, tutupnya sama kain perempuan biasa. Besok baru. Nggak dimandiin nggak apa-apa, asal dilihat dulu cepirit atau tidak. Kalau dia nggak cepirit, boleh dibungkus, nggak usah dimandiin lagi, karena udah dimandiin. Tapi kalau dibungkus kain putih, sampai besok dilihat dulu sama Ami, dia cepirit nggak nih? Dia ngeluarin zat basah apa enggak? Kalau ngeluarin kan kain putih harus diganti. Dia diistinjakan, kain putih diganti karena udah kena najis. Saya kata begitu, diterima. Ya. Jadi bungkus, jangan mandiin boleh, lebih afdal. Ini boleh ditiru. Kalau ada yang mau meninggal di sini misalnya, mandiin umurnya besok boleh aja, tapi jangan dibungkus kain putih. Nanti besok lihat lagi cepirit enggak. Kalau cepirit basah, dia cuma diistinjakan, disuci, nggak usah dimandiin. Begitu hukum. Ya. Ada seorang ustaz guru di Nur Zahra. Dia punya mertuanya meninggal. Kiblat di sana. Kiblat sana. Palanya di situ, kakinya di sini. Saya bilang ini salah ngadepinnya. Ya, kalau celentang, palanya di situ, kaki di sini, ada kiblat. Kalau berbaring, pala di sana, kaki di sini. Jangan pala di sini, kaki di sana. Udah saya bilangin. Besok dia ke rumah, nanya dalil. Tuh Ustaz ke rumah. Padahal dia orang pondok. Masa orang pondok nggak paham? Nanya ke rumah. Saya ambil aja kitab saya. Risalatul Janabis, judulnya Risalah Majid. Saya unjuk, baru dia diem, bilang dia pulang. Maka kita yang namanya umat di lingkungan masjid itu mesti pada alim. Harus banyak belajar sama yang ahlinya, yang profesional guru. Di seluruh warga, ibu-ibu boleh bagaimana cara mandikan mayat wanita, ibu boleh. Di sini mau mandiin mayat saudara tetangga, boleh orang laki. Nah, kudu nyari orang jauh. Cara bungkusnya. Masih dari orang jauh. Orang jauh. Ya berarti di sini belum ada pendidikan. Aja. Ini. Ya. Jadi begitu gambaran air. Sebetulnya masih panjang. Ya.
karena saya habis ini mau ke Cinere. Pulang jam 9, di rumah ada pembagian sembako dari partai. Biasa, tapi bayar. Ya, pembagian sembako bayar 15.000. Ya, berarti belum bagus. Bebasin, kasih. Itu baru wakil rakyat. Kalau masih bayar belum jadi wakil rakyat. Masa sayang amat. Kalau dia beli misalnya itu sembako 50.000 lah, ada beras, ada gula, ada teh, ada 50.000 misalnya. Kita bayar 15, 35. Dia cuma modal 35.000. Patungan lagi sama turut-turut temennya. Belum berkorban banyak. Cuma janji ngomong doang. Mau nyewa tempat saya sampai gini hari belum dibayar. Arah pakai rakyat. Ya, Bapak Ibu, sebagai perkenalan saya di sini. Mungkin nanti kalau Allah izinin Bapak menerima saya lagi, berkelanjutan, lebih dalam lagi nanti. Ya, jadi saya kupas sampai hubungan suami istri sebatas mana yang disebut mandi hadas. Saya open, saya kalau ngajar fikih open, nggak pakai tedeng aling-aling. Supaya kita tahu. Habis ini ya. Nah, biar tuh Bapak makan saya belum nggak apa-apa. Bukannya curang. Ya orang ngomong nerangnya bagaimana makannya. Ini apa kan duduknya dan nyiplak. Ya bagus. Yang penting saya mah kalau ini kurang ya minta lagi. Nah, itu dulu ya. Mudah-mudahan berkenan di hati. Saya ngajar itu macam-macam, ada tafsir, munir, ada fikih, ada tauhid, ada masalah nasihat. Saya di Istiqomah sini an-nashih diniyah. Di tempat lain ada tafsir, ada fikih, ada tauhid. Jadi saya apa sajalah orang minta. Demikian Ibu Bapak, semoga Ibu Bapak dalam lindungan Allah, dikasih sehat, jauh penyakit, dimudahkan rezeki dan usahanya. Saya juga begitu, bantu doa biar sehat. Walaupun saya jalan selalu kalau nggak pakai tongkat seloyongan, tapi istri dampingin saya terus, megangin. Ya. Istri saya tua, umurnya 37. Tua. 37, saya 74, hampir separuh. Hah? Terserah deh, memang romannya begini. Mari kita tutup Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Alimna ma jahilna wa fahimna ma la ubhimna wa zakirna ma nasina, la ilaha illa anta alamul ghuyub. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Kalau nanti berlanjut
Bapak mau megang kitab, beli Fiqhus Sunnah oleh Said Sabiq 3 jilid. Ya, kalau mau pakai megang kitab biar enak ngaji. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu sehat. Ada izin Allah dan izin kebersamaan saya bisa datang mengulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya nggak kuat. Habis gitu. Terkait dengan instruksi mensucikan dari Ustaz sudah sampaikan, di mana instruksi mensucikan saja masih suci tapi tidak bisa digunakan mensuci apabila sudah bercampur dengan seperti air kopi tadi, tidak bisa. Namun sekarang apakah instruksi mensucikan seperti air yang kita gunakan dan kalau dikatakan air pump itu sudah mengandung kapori, sudah mengandung awas. Nah, umumnya kan masyarakat kita masih tergantung dengan air pump di sini. Jadi bagaimana kondisinya supaya bisa digunakan untuk bisa mensucikan. Nah, kemudian kedua, mungkin salah satu alternatif menggunakan mesin mensucikan di sini kita juga menggunakan air bor tanah. Apakah juga ini bisa dikatakan mesin mensucikan, di mana kita tahu juga mungkin sumber air tanah sini kan serapan dari air di mana-mana. Nah, kemudian air tersebut, air bor tersebut, apakah masih bisa dikatakan suci dan dapat digunakan untuk berwudu ataupun digunakan hadas besar, digunakan untuk mandi? Apabila sudah melalui proses, ada melalui tandon, kemudian juga melalui water heater panas. Karena memang kondisinya kalau pagi ini kalau nggak pakai air panas kan enak. Nah, apakah ini masih bisa digunakan? Sudah berubah yang tadi suhunya tidak seperti biasa air biasa ini, kemudian menjadi air panas. Yang melempul di air tersebut sudah berubah karena dengan ada alat panas tersebut. Apakah ini bisa dikatakan yang susah mensucikan dan bisa digunakan untuk menandas? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu ya. Kuping saya udah berkurang. Tapi kalau bini ngomong saya dengar. Jadi mengenai air, kalau air mutlak itu begini bersih. Tapi kalau ada air dengan kaitan kopi, teh itu enggak. Cuman buat diminum saja sah, tapi tidak sah buat berwudu. Sekalipun banyak. Ya. Lalu bagaimana air yang sudah kena pengaruh kaporit dan tawas? Kalau memang kadar baunya lebih menonjol, itu sudah berubah namanya. Air sucinya sudah berubah. Ya, air itu jadi air bukan disebut mustamal karena air itu bercampur dengan benda suci, tawas dan kaporit, maka dia disebut hukumnya tidak boleh untuk berwudu. Kemanisan besar. Itu. Jadi keterangan dalam kitab fikih kalau air yang mukhalid bercampur itu memang boleh. Gitu. Yang boleh itu air mutlak, ya, begini. Air aqua, kita mau wudhu pakai air aqua, silakan boleh. Dengan diguyur muka dikit tangan. Ya. Nah, kemudian apalagi tadi? Tanah. Air tanah. Air tanah itu Bapak Ibu asal sumbernya dari langit. Maka dia turun. Jadi bumi ini buat menyimpan air sebetulnya. Jadi kita nggak sulit untuk mengambil air. Tapi karena udah aspalisasi dan betonisasi merebak, jadi air itu bukan nyerap, mengalir. Dengan sifatnya itu di lebih rendah, dia terus turun. Yang akhirnya lebih rendah itu jadi banjir. Nah,
banjir itu nanti dia lebih banyak menyimpan air ketimbang di kita. Karena sudah beton, kita tidak ada yang disebut penampungan air. Nah ini kalau memang dalam hukum Allah turunin air itu disimpannya di tanah. Tanah itu untuk menyimpan air. Nah untuk mendapatkan air kita harus usaha. Apa digali, apa dibikinin itu ya, pompa dan lain. Itu cara kita mengambil air yang Allah simpan. Hukumnya bersih. Selama air itu masih diambil walaupun baru ada sedikit keruh, ya. Nah, selama dia keruh jangan digunakan dulu. Karena dia sudah bercampur dengan tanah. Jadi agak keruh. Tapi suci, mengkeruh. Sama juga air sungai keruh, tapi suci. Nah, jadi kita endapkan dulu biar lama-lama bening baru diangkat. Bolehlah untuk hadas atau untuk bersuci, ya itu air tanah. Termasuk cuma yang harus kita perhitungkan air ledeng yang kadar itunya melebihi kaporitnya sampai bau, itu namanya air udah. Yang bikin air itu nggak boleh digunakan bercampur dengan benda pewarna, bercampur dengan air najis, bukan kotor. Air najis kotor sama najis beda. Kotor itu kena pengaruh tanah jadi keruh. Adapun najis itu betul najis kamu. Kalau sekarang kita sudah aman, air gampang jernih. Boleh. Nah, jadi air sumur boleh. Saya sumur, rumah saya sumur. Tadinya saya nimba, sekarang pakai mesin. Gitu. Jadi pernah 2 kali digali kalau musim panas. Kadang-kadang saya beli air 1 tangki mobil, saya beli. Saya taruh air itu di sumur. Tapi nyerut. Dikit-dikit juga, cuman udah ada penyimpanan. Itu saya beli kalau musim panas itu saya beli air 400.000 1 tangki besar di Taratak Bumindo. Saya udah jadi langganan karena saya sumur. Jadi air jam-jam aja boleh buat wudhu. Air laut boleh. Sekarang kita punya air segini, dikit, tapi belum bercampur dengan apa-apa. Kita wudhu boleh, sedikit. Maka penggunaannya pun harus sederhana. Itu kalau zaman Nabi itu kan air susah. Kalau di sini punya air segini bakal wudhu, air banyak, itu keterlaluan. Gitu. Iya, kan banyak air. Masa buat wudhu segini, kecuali kita di kendaraan mobil, lagi jalan jarak jauh, pengen kencing, kebelet, kita kencing di jalanan, lalu ada air aqua bawa bakal istinja, itu boleh. Maka di mobil harus ada air aqua untuk wudhu atau untuk istinja. Itu pernah saya pengen kencing karena gula saya tuh tinggi. Pengen kencing. Waduh bingung, akhirnya pinggir tol. Saya pipis, saya bawa air aqua. Udah selesai. Nggak repot. Makanya itu yang bawa kendaraan harus siap aqua. Dan siap juga tisu. Kalau nggak ada air, tisu aja. Begitu kita pipis, ditetel sama air tisu, selesai. Kan kalau yang berapa perempuan pakai tisu. Gimana caranya? Nongkrong susah.
mau dilap beda sama kita. Ya mau nggak mau dilap juga tetel. Tisunya harus tiga tisu tetel. Udah satu 3 tisu, ya udah suci. Itu ya. Itu jawabannya. Tadi ada bagaimana air suci tadi ada melalui proses pemanasan, dipanaskan, kemudian apakah bisa digunakan untuk Kalau air kena sinar matahari disebut ma'ul musyammas. Air yang terkena sinar matahari. Kalau itu terbuat towernya dari bahan plastik, anget nggak jadi masalah. Boleh. Tapi kalau terbuat dari besi atau dari bahan-bahan lalu kena sinar matahari, nanti air itu berubah agak sedikit kayak warna kuning, hijau, biru. Nah itu disebut mutombik, air yang tergarang sinar matahari karena pengaruh wadahnya itu dari bahan-bahan yang mudah kotor. Itu dilarang kalau lagi musyammas, makruh. Ya, karena kalau digunakan keseringan nanti menimbulkan penyakit kulit yang namanya belang. Kulit kita nanti dengan sebab itu bisa belang kayak pano-pano. Badan yang penuh pano itu awalnya itu mandi dengan air yang hangat kena sinar matahari, wadahnya itu dari bahan seng. Zaman dulu kan, sekarang udah rapi. Bagus, nggak apa-apa. Ya, air syadidul burda sangat dingin juga seperti di Garut, kan dingin. Kita mau wudhu makruh. Tapi memang alamnya udah dingin, beraniin aja. Syadidul har sangat panas, nggak boleh. Pakai ya untuk melotok muka kita, melotok. Jadi air panas nggak boleh. Air sangat dingin nggak boleh, makruh, bukannya nggak boleh, makruh, karena dia akan mencederai kulit kita. Itu ya, nah, itu cukup. Belum nyiplak saya ini ngomong mulu. Kapan nyiplak ya? Udah deh, jangan ngomong dulu ya, habisin dulu. Mau pergi jam 6 lama dia bang. Ini boleh nih makan dina enak, apalagi kalau 5 biji. Nambah lagi boleh Pak Guru. Makan sudahnya ini. Pak Guru makan, saya mau buat nanya dulu. Terima kasih izinnya Pak Guru. Pertanyaan saya begini, tadi udah mau sampainya udah dikasih tahu seorang jauh kebetulan tukang manggil jenazah di sini. Kalau orang tukang manggil jenazah itu namanya amil Pak, gitu ya, bahasa dulu. Iya. Makanya saya takut pakai mayat ambil jenazah. Nah begini Pak Haji, pernah yang saya alami itu, ini bukan membawakan aib ya. Pernah saya mengalami diberitakan untuk dimandikan hari itu juga, kemudian yang tadi Pak Guru sampaikan nguburnya besok gitu. Kan tadi kitabnya mengatakan boleh gitu Pak ya, boleh asalkan petugas mandi itu besok melihat gitu Pak. Ya, kebetulan minta dibungkus dengan rapi. Katanya kalau udah dimandiin langsung dikapalkan saja. Cuma mukanya aja yang udah ditutup biar bisa pada melihat. Jadi tujuan
Saiful Duka keluarganya, setiap ada yang datang beliau mensolatkan begitu tadi ya, kayak di kampung banyak kalau belum dimandiin mau disolatkan nggak boleh, makanya ini banyak teman-temannya yang pada datang saudaranya yang bisa sholatkan selama malam itu ditunggu sampai pagi bisa datang sholat, ada yang datang lagi sholat lagi gitu Pak. Nah kemudian begitu besok mau dimakan atau mau dibawa ke tempat pemakaman ya nggak diperiksa lagi pagi karena saya jauh gitu, nggak ada yang marahin itu saya nggak tahu jenazah itu cepirit apa enggak nggak tahu karena saya agak melihat gitu. Ini mohon jawaban itu hukumnya bagaimana kalau seandainya tidak diganti kayak kapan Ya, baik. terima Ya, kasih. jadi begini, mayit yang sebetul dasar hukumnya, mayit itu memang harus cepat-cepat dikubur. Tapi kita kan faktornya udah malam, belum digali, kan gitu. Nah, itu bisa ditangguhkan besok. Tapi kalau mayit yang kecelakaan, banyak mengeluarkan darah, itu harus malam itu juga. Cari tukang gali-gali. Malam langsung dibawa. Saya udah 3 kali nganter mayat nguburin malam. Ya. Terus masukin ke liang lahat, zikir, ulang. Udah 3 kali. Dulu saya juga tukang ngaji kubur saya. Ada yang meninggal dibawa ke Kober. Saya ngajiin seminggu lamanya. Di 7 hari 7 malam. Berlima di kuburan di Kober. Dulu mah zaman Kober jam 4 aja udah iseng, apalagi malam. Tapi udah kebiasaan saya dari dulu. Makanya saya masuk ke kamar mayat RSCM aja saya berani. Kan dulu orang selalu gambarin serem. Saya masuk jam 2 malam. Jam 2 malam saya pengen tahu di kamar mayat RSCM berapa orang. Ternyata cuma 2 orang. Ada yang mayat di peti, diselongsongin. Ada juga yang digelar di balet, terus mukanya dibuka. Ada yang kecelakaan. Memang begitu kita lihat kamar mayat. Yang jaga cuma 2 orang. Gitu. Ya. Nah, kalau udah tahu begitu yang namanya kamar mayat RSCM itu kan banyak mayat. Sebetulnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sendiri saya juga ngeper. Iya, ngeper. Ya cuma karena ada tukang yang ngurus mayat di dalamnya 2 orang jadi saya ngobrol. Gitu. Itu malam ya. Karena pengen tahu. RSCM paling banyak mayat. Kalau rumah sakit Rawamangun paling 1-2. Tempat rumah sakit lainnya 1-2. Kalau RSCM sih udah puluhan. Ada yang udah seminggu belum diambil, ada yang di dalam laci peti dibuka, peti dingin es. Ada yang begitu. Nah, jadi kalau masalah tadi yang ditanya, kalau mayit kecelakaan memang harus diusahakan. Karena kan darah ngocor terus, dimandiin darah keluar. Jadi habis mandi darah keluar, ditetel sama kapas, dimasukin sama kapas lagi. Tempat luka. Sehingga darahnya berhenti. Buru-buru deh. Bungkus bawa. Walaupun dalam bawa mayat masih cucuran darah. Ini namanya kecelakaan. Bawa. Itu makanya kita harus punya persiapan. Uang itu harus ada. Karena kematian itu belum tentu kita enak, lagi sakit atau lagi ini. Tapi kalau kecelakaan begitu,
kecelakaannya sore, dibawa rumah sakit, udah kagak ada udah ngocor darah, suruh pulang, anterin. Nah, kan kita jadi repot. Udah mandiin aja, walaupun udah mandiin hadasnya, darah masih jujur, gak jadi tambel sama kapas. Harus punya kapas, bungkus, udah digali, bawa udah, walaupun 7 orang. Saya pernah bawa mayat 7 orang malam-malam. Bawa ke Kober. Begitu aja udah. Ya. Kalau sakit biasa, meninggalnya Isya, kuburnya besok boleh, asal jangan kalau kecelakaan itu harus lebih diutamakan karena darah itu kan ada raihannya. Di dalam tubuh kita ada roh yang menyatu dengan seluruh organ. Tapi kalau raihan itu menyatu dengan darah. Nah, kalau roh pergi, mati kita. Tapi kalau rehan yang pergi, itu disebut mimpi. Rehan pergi, bos, ngayap. Kita pulang, balik lagi, masuk lagi, kita bisa tahu mimpi kita. Ada separuh mimpi, baru tahu ada yang. Itu rehan. Dia bisa pergi, bisa balik. Tapi kalau roh pergi, mati. Balik lagi nggak bisa. Nah, makanya kalau ada orang kecelakaan di rumah darah banyak, itu harus dibersihkan darah. Harus dibersihkan biar nggak ada warna darah lagi. Kenapa? Sebab nanti malamnya itu raihannya. Kalau darah nggak dibersihkan masih ada sisa, nanti malam itu ada suara orang nangis. Kalau orang lu memedinya kali ya. Bukan memedi, raihan. Nggak kelihatan nampak orangnya, tapi kayak ada kedengaran suara nangis. Ada yang, aduh, gitu. Itu raihan. Ya, yang ada di edaran darah. Begitu. Jadi kalau kecelakaan buru-buru bersihkan itu darahnya. Jangan sampai malamnya menjadi mau ada memedi, jangan. Iya. Dibersihin. Kalau ada spray darah mulu, buang udah. Kalau nggak dicuci atau dibuang. Dicuci dulu, dibuang deh. Kalau darah itu mayat kecelakaan. Kasurnya gimana? Kalau memang darahnya banyak ya buang aja deh. Kalau nggak dibuang, suka jadi banyak di demitnya. Itu. Jadi kita nggak tentram. Nah itu aja ya gambaran. Saya udah cukup, nanti kesiangan saya ke Cinere. Ya Allah, terima kasih Ibu Bapak semua. Semoga panjang umur kita semua, saya sehat, bisa silaturahmi lagi dengan bahasan yang lebih aktual lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya, amin. Waalaikumsalam.